saudara kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah pembaharuan akal budi. Haleluya. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia modern saat ini banyak orang lelah mencoba menjadi orang baik. Kita sering membuat komitmen yang baru, resolusi yang baru, namun betapa seringnya kita mendapatkan diri kita gagal untuk melakukannya. Masalah utama bukan manusia itu sendiri atau terletak di dalam diri manusia itu sendiri atau perilakunya, melainkan pada pusat kendali kehidupan kita. Siapa yang mengendalikan kehidupan kita itu akan menentukan perilaku perbuatan kita setiap hari. Saudara yang kekasih, kekristenan bukanlah tentang moralitas luar kita atau sekedar perbaikan tingkah laku manusia, melainkan tentang perubahan radikal, yaitu yang disebut metanoia, saudara, atau pertobatan. Itu bukan ada di luar kita, tetapi apa yang ada di dalam kita. Di dalam ini menentukan apa yang kita bisa lihat di luar atau apa yang bisa kita alami di luar. Yang nampak ini itu berasal dari dalam. Jadi penting sekali kita mengerti bagaimana Allah sendiri, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, yang sudah hidup di dalam kita. Dia mau kita ini diperbaharui akal budi dan hati kita, saudara, sehingga kita bisa menjadi bejana yang siap untuk dipamerkan di dunia ini. Artinya menjadi saksi. Kita siap menjadi saksi, kita siap menjadi berkat di dunia ini yang sementara. Tadi lagunya bagus banget, dikatakan bahwa kita telah ditebus, saudara. Ya, kita telah diberikan, saudara, kehidupan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, ya. Jadi kita bukan cuma sekedar manusia biasa yang diciptakan, tapi kita ini adalah anak-anak perjanjian, anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Ada amin, saudara yang kekasih. Dan untuk itulah, saudara yang kekasih, kita ada di dunia ini sebagai bejana yang Tuhan sudah bentuk, Dia sudah buat, sehingga Dia bisa dengan bangga memamerkan kepada dunia bahwa Dia ada di dalam bejana ini, Dia ada di dalam kita. Ada amin. Dan Dia siap berkarya untuk memamerkan kepada dunia. Artinya supaya kita ini bisa menjadi saksi-saksi Tuhan kita yang ada di dunia ini, saudara. Dan ingat, kehidupan kita hanyalah sementara, temporary. Kehidupan kita di dunia ini tidak selamanya. Kita tidak tahu kehidupan kita kapan berakhirnya. Tetapi sekali lagi, kehidupan kita hanya sementara. Dan Tuhan mau selama kita ada di dunia ini, saudara, kita menjadi bejana yang sudah dibentuk dan disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi, ya, dipamerkan, ya, menjadi kesaksian, menjadi alat Tuhan, dipamerkan ke dunia ini, saudara, sehingga dunia bisa melihat bahwa ada Tuhan pencipta, ada Tuhan di dalam bejana ini yang membentuk bejana ini. Bejana bukan bejana biasa, tapi ini bejana manusia yang punya free will, punya kehendak bebas. Tetapi mereka telah menyerahkan kehidupannya di dalam satu nama, metanoia, pertobatan. Ya, meninggalkan masa lalu dan hidup baru di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada 3 hal. Ada 3 tahap pembaharuan ilahi di dalam diri orang percaya. Yang pertama adalah titik awal atau penggantian hati batu. Kita akan belajar apa itu penggantian hati batu, ya. Saudara, kita akan buka di Yehezkiel 36 ayat 26. Oke, kita akan baca sama-sama ayat ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Untuk memahami betapa dahsyatnya ayat ini, kita harus melihat latar belakang sejarahnya. Saudara yang kekasih, Nabi Yehezkiel bernubuat saat bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel sekitar abad 6 sebelum
SM sebelum Masehi. Mengapa mereka bisa dibuang, saudara yang kekasih? Karena kita sudah belajar sama-sama beberapa saat yang lalu. Saya juga sudah mengajar tentang pembuangan di Babelonia atau di Babel, di mana kita tahu mereka dibuang. Dan mengapa mereka dibuang dan kehilangan bait Allah? Ya, mengapa mereka dibuang dan kehilangan bait Allah? Bait Allah itu sangat penting buat orang Israel, di mana mereka ada di bait Allah khususnya, dan mereka akan bertemu dengan Tuhan di bait Allah. Ya, karena kalau kita berbicara bait Allah, kita berbicara zaman dulu perjanjian lama, kita berbicara tempat, ya, di mana Allah hadir di sana, saudara. Tapi kalau kita berbicara di perjanjian baru, bait Allahnya adalah tubuh kita. Benar, tubuhmu adalah bait Allah, firman Tuhan katakan di perjanjian baru, tempat roh Allah berdiam. Ya, jadi kalau gereja di perjanjian baru adalah kumpulan orang percaya, jadi bukan gedung bangunan. Makanya seperti ini kita berkumpul, ini gereja. Ya, kita berkumpul di gereja. Jemaat kita ada di mana-mana, saudara. Dan waktu kita berkumpul, itu disebut gereja. Karena bait Allah adalah diri kita. Tuhan ada di sini, di dalam kita. Jadi kemanapun, saudara, kita ini adalah bait Allah. Kita membawa bait Allah. Tempat roh Allah berdiam. Kalau zaman dulu itu fisik. Ya, nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa mereka bisa dibuang dan kehilangan bait Allah? Karena selama berabad-abad hati mereka telah menjadi sangat keras. Mereka tetap menjalankan ritual agama mereka. Tetap, ritual agama tetap dijalankan, saudara. Tetapi itu hanya di luar. Hanya nampak dari luar. Kelihatannya sama seperti kebanyakan orang-orang Kristen. Ya, rata-rata pada ke gereja hari Minggu. Ya, kelihatan beragama, saudara yang kekasih. Kelihatannya, apalagi di Indonesia, semuanya punya KTP. Dan KTP pengikut Kristus disebut apa? Ada di sana agama Kristen. Betul, saudara yang kekasih? Jadi itu nampak, orang tahu, apalagi pakai kalung salib. Oh, dia orang Kristen, dia pengikut Kristus. Nah, ini tampakan dari luar. Dan juga mungkin banyak orang tampakan dari luar, kelihatannya mereka itu adalah orang-orang baik. Ya, orang-orang yang pergi ke gereja, orang-orang yang kelihatannya sopan, baik, berbuat baik, melakukan ini itu. Tetapi saudara, perbuatan-perbuatan baik yang kelihatan di luar ini, kalau tidak diikuti yang dari dalam, diikutinya dari dalam, atau diperintahkan dari dalam, semua ini adalah kepalsuan, semua ini adalah kebohongan. Ya, ini penting sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara yang kekasih. Selama berabad-abad, hati mereka telah menjadi batu. Hati mereka telah menjadi keras. Mereka tetap menjalankan, tadi saya sudah katakan, ritual keagamaan di luar. Tapi hati mereka menyembah berhala dan menolak teguran para nabi. Ini yang terjadi. Menyembah berhala di era modern ini, saudara yang kekasih. Kita tahu Yesus adalah firman yang hidup, yang harusnya kita sembah. Harusnya yang kita sembah itu adalah firman yang hidup itu. Jadi kita hidup di dalam penyembahan. Itulah sebabnya gereja Tuhan sering disebut sebagai true worshiper, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan kita nyanyi-nyanyi aja, saudara ya. Kita nyanyi-nyanyi karena banyak orang nyanyi-nyanyi di gereja, tutup mata, bersuka cita, nangis-nangis, tapi sungguhnya mereka bukan true worshiper. True worshiper itu adalah kehidupannya yang menyembah firman Tuhan. Artinya Tuhan dijadikan prioritas atau yang terutama di dalam hidup mereka. Nah, mereka harus berjalan di dalam kebenaran firman. Ini adalah true worshiper. Ya, menyembah kebenaran itu, menyembah firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus dari dalam. Menyembah itu dari dalam, saudara. Ya, bukan kita begini tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Jadi semua yang dari dalam. Nah, saudara yang kekasih, hati yang batu yang dimiliki oleh bangsa Israel ini, saudara yang kekasih, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Karena mereka tidak lagi menyembah di dalam kebenaran. Mereka tidak menyembah dari hati mereka. Tapi ritual mereka beragama, tapi penyembahan berhala yang mereka lakukan. Saudara yang kekasih, hati batu ini harus di dalam gereja Tuhan, saudara, tetap
ada di dalam gereja Tuhan. Secara umum gereja Tuhan, saya berkata ini bukan gereja arti gereja, yaitu gereja yang sesungguhnya orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya gereja artinya eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, ini eklesia. Tapi gereja yang saya maksud tadi, saya berkata bahwa gereja yang hati batu, saudara, adalah gereja yang secara nyata manusia yang kelihatannya ke gereja, tetapi sesungguhnya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan, banyak orang ke gereja tapi belum tentu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, mereka tidak lagi memiliki hati batu, tetapi mereka telah memiliki hati seperti Yeskiel tadi berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, saudara yang kekasih, jadi hati batu ini dimiliki oleh orang yang di luar Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ke gereja belum tentu menerima Tuhan. Tapi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang-orang ini sudah memiliki hati yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Di dalam batinnya, di dalam batin itu berbicara spiritual manusia kita yang paling dalam, manusia roh kita. Itu telah diberikan, saudara yang kekasih. Jadi kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus, kita sudah memiliki hati yang baru. Ada amin? Amin. Anda harus percaya itu. Saudara, saya ingat pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, umur 16 tahun, di satu retret di Puncak, ya, di Jawa Barat. Ya, waktu itu saya ikut retret anak-anak muda, dan di sana seorang hamba Tuhan, dia bercerita atau dia berkhotbah tentang bagaimana kehidupan kita yang tanpa Yesus. Jadi kehidupan agamawi yang ke gereja, kehidupan sehari-hari agamanya Kristen, tetapi sebenarnya kita belum memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Untuk itu dia menawarkan siapa yang mau memiliki Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Karena keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan setiap orang harus memiliki Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, bagaimana bisa kita pergi ke surga? Sedangkan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Kalau misalnya saya mau ke Indonesia, dari Amerika mau ke Indonesia, kalau saya tidak memiliki tiket pesawat, bagaimana saya mau ke Indonesia? Saya nggak bisa terbang ke Indonesia. Saya harus mempergunakan pesawat untuk pergi ke Indonesia dengan tiket ini. Saudara yang kekasih, Yesus itu adalah pesawat itu, saudara. Ya, kalau kita nggak memiliki pesawat, bagaimana saya mau ke Indonesia? Yesus itu seperti pesawat. Jadi kalau saya tidak memiliki Yesus, saya tidak mungkin ke surga. Itulah sebabnya keselamatan itu bukan satu orang bapaknya udah selamat, otomatis ibunya. Tidak begitu. Ya, jadi ada firman Tuhan berkata bahwa satu diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Saudara, ini berbicara orang yang sudah diselamatkan ini akan menjadi saksi, akan menjadi berkat. Makanya orang ini adalah utusan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, supaya lewat hidupnya dia membawa keluarganya bagi Tuhan. Makanya seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, saudara, dia yang sudah memiliki hati yang baru yang sudah Tuhan berikan, dia harus menyadari bahwa hidupnya yang pertama dia sudah diselamatkan. Ada amin? Ya, namanya sudah ada di buku kehidupan. Untuk itulah dia yang sudah memiliki hati yang baru, dia berjalan dengan kebenaran firman, ya, menjadi true worshipper yang tadi saya katakan, menyembah kebenaran firman itu, menjadikan itu nomor satu prioritas dalam hidupnya, sehingga dia bisa menjadi saksi kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ada amin? Dan dia bisa membawa good news ini, berita baik ini, sehingga keluarganya dapat diselamatkan. Makanya perlu berdoa setiap saat. Kalau kita lihat keluarga kita belum diselamatkan, tapi bukan hanya kita berdoa, tapi tidak ada perubahan pola hidup dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini saya berbicara ini, sehingga kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat, sehingga Yesus yang kita miliki ini bisa juga dimiliki oleh keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid,
dia akan tinggalkan waktu dia naik ke surga. Dia nggak bawa mereka langsung pergi ke surga, karena dia mau mereka menjadi saksi, menjadi berkat. Makanya Roh Kudus turun kepada mereka, sehingga mereka memiliki Yesus secara pribadi, memiliki Roh Kristus secara pribadi dalam hidup mereka. Dan itu yang mereka bawa dan tawarkan kepada dunia. Ada amin? Ya, seperti itu. Makanya orang Kristen, orang percaya yang sudah memiliki hati yang baru, bukan lagi satu kewajiban keharusan, tetapi harus menyadari bahwa ada di dunia ini untuk menawarkan atau memberikan Tuhan Yesus yang kita miliki kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum memiliki, sehingga orang-orang ini mempunyai suatu kepastian keselamatan. Karena kalau saya cuma punya tiket satu pesawat, saya nggak mungkin ajak rombongan keluarga saya, nggak dikasih masuk, saudara. Ya, amin. Jadi semua masing-masing harus memiliki Tuhan Yesus secara pribadi. Oke. Hati yang baru ini dimiliki. Dan pada waktu saya menerima Tuhan Yesus, memiliki Tuhan Yesus dalam hidup saya di umur 16 tahun itu, dengan iman. Iman itu saya mengaku dengan mulut, saya percaya di dalam hati, yaitu iman, saudara, ya. Saya percaya, saya punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, sejak saat itu, pada waktu saya terima Tuhan, hidup saya berubah, cara pandang saya berubah. Karena sudah ada hati yang baru diberikan di dalam hati saya. Jadi saya itu bergejolak hatinya, ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang-orang biasanya the beginning pada waktu mereka menerima Tuhan Yesus pertama, karena sudah memiliki hati yang baru. Nah, itu bergejolak di dalam hatinya dia. Ada satu gejolak yang sangat kuat, ya. Bahkan gejolak itu mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Nah, itu hati yang baru, ya. Sehingga saya nggak bisa diberhentiin. Jadi saya tuh melayani, pergi ikut persekutuan doa, ikut ini, saudara, macam-macam saya ikutin, ya. Karena di sini bergejolak. Terkadang orang tua pada zaman itu, orang tua mau melarang anaknya, saudara, ini pergi terus, keluar terus, pergi sekolah diutamakan. Kan biasa orang tua gitu, sekolah diutamakan. Tapi gejolak itu melebihi sekolah. Ya, saya nggak tahu kalau Anda berpengalaman seperti saya. Tapi orang-orang yang menerima Tuhan Yesus yang benar, gejolaknya itu ada, nggak mungkin nggak ada, ya. Dan itu mengalahkan, sehingga pulang sekolah tuh udah langsung pengen mau pelayanan, pengen mau itu, pengen mau lakukan. Disuruh jualan kue, disuruh apapun, kita mau lakukan itu dia. Karena itu gejolak di dalam, melebihi. Remaja disuruh ngapa-ngapain, nggak malu. Nah, tapi itu tuh melebihi, saudara. Nah, ini gejolak, karena sudah memiliki hati yang baru. Mungkin Anda mempunyai gejolak, tapi mungkin berbeda dengan saya. Tapi gejolak itu ada. Mungkin Anda suka sekali mau berdoa, suka sekali mau menyembah, suka sekali mau ini, suka sekali mau itu. Nah, itu berbeda, hidupnya langsung berbeda. Nah, tentunya tidak sampai di situ saja, saudara. Ya, jadi waktu diberikan hati yang baru, ya, di sini dikatakan di firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, Tuhan sudah memberikan kepada kita ketaatan di dalam kita. Gak mungkin kita bisa taat kalau Tuhan gak berikan itu, ya, dan kita bisa taat. Tetapi saudara yang kekasih, hidup kita di dunia ini gak hanya yang tadi saya bilang, habis terima Tuhan 1, 2, 3 bulan itu menggebu-gebu, bergairah, terus berhenti di situ. Tidak. Buktinya 16 tahun dulu saya terima Tuhan. Buktinya saya udah punya anak 2, yang anaknya udah di atas umur 20-an semuanya. Betul? Berarti saudara, ada satu journey perjalanan yang saya lewati. Bukan hanya di gejolak yang pertama ini, tapi saya pastikan bahwa gejolak itu karena saya sudah memiliki hati yang baru, ya. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita. Oke, setelah itu saudara, perlu ada yang namanya proses perjalanan dalam hidup kita, itu nomor 2. Di mana telah terjadi satu transformasi. Harus transformasi cara pandang ini ada dalam kehidupan kita. Nah, nomor 2 proses berjalan, ya, yaitu transformasi cara pandang. Itu nomor 2. Tadi yang pertama titik awal penggantian hati baru, ya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di Roma 12 ayat 2. Di sini akan lebih jelas. Mari kita mau baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Nah, saudara lihat, setelah Allah memberikan hati yang baru, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah journey. Kita nggak tahu, ya, mau berapa tahun, saudara, kita hidup di dunia ini. Karena ini adalah journey, satu perjalanan. Amin. Saudara, mungkin kita lihat tuh ada orang meninggal di usia yang sangat muda, umurnya sekian tahun, ya. Kemarin ada teman saya, adiknya meninggal, saudara. Adiknya meninggal, adik yang paling kecil itu meninggal duluan daripada kakak-kakaknya. 39 tahun, saudara. Meninggal. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Kakaknya, teman saya, temannya Pak Roy, ya. Nah, itu teman kami. Itu kakaknya belum meninggal, tapi adiknya yang meninggal. Saudara bisa lihat? Ya, karena tidak tahu. Journey-nya dia sampai di usia 39 tahun. Kita berpikir, oh orang tua nanti usianya lebih tua, dia duluan meninggal dari saya yang lebih muda. Gak boleh Anda berpikir demikian. Anda tidak tahu kehidupanmu, ada amin. Ya, tidak tahu. Ada juga teman kami, ya dulu di persekutuan doa. Saudara, saya dengar habis yang orang ini meninggal, ya, itu minggu yang lalu kalau nggak salah, ya. Tiba-tiba dapat berita lagi, teman kami juga di persekutuan doa. Katanya dia bangun jam 5 pagi, dia rasa nggak enak badan. Cuma rasa nggak enak badan. Jam 5 pagi rasa nggak enak badan. Nah, terus sesudah itu jam 7 pagi dia anterin istrinya kerja. Habis anterin istrinya kerja, dia pergi kerja. 2 jam kemudian, 2-3 jam kemudian istrinya teleponin dari kantor suaminya. Bilang suaminya pingsan dan udah dibawa ke rumah sakit. Pergilah dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia nggak berjumpa lagi dengan orang hidup di sana. Karena suaminya sudah meninggal sebelum dia datang. Padahal nggak ada apa-apa. Betul? Jadi, saudara, kita nggak tahu journey kita sampai pada usia berapa. Tetapi pastikan di dalam journey ini kita harus isi semuanya. Ya, tadi saya sudah katakan di begini, bahwa kita ini adalah Allah Tuhan. Kita ini adalah kesaksian yang dari Tuhan, ya. Kita ini adalah bejana, ya. Kita ini adalah bejana yang Tuhan mau dipamerkan di dunia ini. Artinya supaya dunia bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Nah, ini dia saudara yang kekasih. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, hidup ini kita tidak bisa diduga. Life is unpredictable. Kita nggak tahu journey kita berakhir kapan. Jadi setelah kita lihat di ayat ini di Roma 12, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Selama kita ada di dalam journey kehidupan di dunia ini, gak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Penting banget. Mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini satu proses journey kehidupan kita, sehingga pada waktu suatu hari nanti kita sampai ke usia berapa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, ya, saudara yang kekasih, di situ kita bisa melihat kesempurnaan dari perjalanan kehidupan kerohanian kita. Makanya Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Amin. Dan telah memelihara iman. Dia kasih tahu bahwa dia telah berlomba. Ya, makanya perlombaan iman, dia bilang dia telah berlomba. Dia telah mencontohkan menjadi seorang petani, menjadi seorang apalagi seorang olahragawan, dan menjadi seorang prajurit. Ya, dia kasih tahu. Nah, ini semua kalau prajurit siap laksanakan, betul? Tidak bisa bilang nggak mau ini itu nggak boleh. Ya, ya kalau petani itu harus dengan sabar. Amin. Ya, dia harus ada yang dia tanam. Ya, dia dengan sabar memelihara, menjaga, betul? Ya. Dan olahragawan, dia harus memusatkan kepada goal, kepada garis akhir. Amin. Ya, kira-kira kayak gitu. Paulus dia menggambarkan inilah journey hidup kita. Jadi jangan kita hidup sembarangan. Ya, jangan kita pikir, oh habis ke gereja AM dan habis gereja hari Minggu aku selesai. Habis sel grup udah jadi, apalagi pemimpin sel. Saya udah review, udah nanya-nanya Anda. No, you're not done. Amin. Seperti itu. Kita melanjutkan kehidupan kita day by day, saudara, untuk membawa Kristus
kepada dunia. Ada amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah Allah memberikan hati yang baru, bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Rasul Paulus telah menjawab di kitab Roma ini. Nah, latar belakang ayat ini dulu kita belajar. Ini sangat benar-benar krusial, saudara. Karena Rasul Paulus menulis kepada orang Kristen yang berada di Roma pada saat itu. Dan kita harus tahu latar belakang daripada keadaan Roma. Keadaan di Roma di sana adalah pusat dari peradaban, ya. Di sana pusat kekuatan. Jadi kekuatan nih, kalau kayak Amerika ini negara superpower, ya, ini berbicara tentang kuat, kekuatan. Nah, saat itu Roma lah yang menjadi kekuatan, menjadi superpower pada saat itu, saudara yang kekasih. Dan di kota Roma inilah, saudara, di sana orang-orang tidak bermodal lagi imoralitasnya mereka, ya. Mereka hidup dalam imoralitas, tidak bermoral hidup mereka di sana. Dan di sana juga, saudara, di abad-abad pertama ini, filsafat dunia, saudara, itu lahir dari sana. Bayangin filsafat itu, saudara. Itu orang-orang pintar, orang-orang brilian, orang-orang pintar. Kalau udah tambah pintar dan mulai menganalisa ini, itu lama-lama udah tidak mengakui adanya Tuhan. Betul? Saudara kekasih. Nah ini, jadi Rasul Paulus dia mengirim surat di Roma, saudara, supaya kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada amin. Haleluya. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau bahasa aslinya itu namanya saskematiseste. Kata dasarnya adalah skema, ya, atau scam. Merujuk pada bentuk luar yang rapuh dan sementara. Ya, Paulus berkata jangan biarkan cetakan di luar dunia ini mempres, menekan, ya, memojokkan kehidupan orang percaya. Jangan biarkan, saudara, pikiran kita ini dipaksa untuk berpikir sesuai dengan standar dunia. Jangan. Ya, ini dengan tegas Paulus menegur jemaat di Roma ini, saudara yang kekasih. Karena dunia mengajarkan kesuksesan dan kejayaan yang kelihatan di luar. Ya, saudara yang kekasih, sedangkan kalau kita lihat, saudara, bahwa dunia ini dia ingin memuaskan kita atau pemuasan diri lewat kebebasan. Jadi freedom ini, itu dunia juga memberikan freedom kepada manusia. Kita diberikan freedom oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang percaya yang hidup merdeka. Ya, hidup merdeka. Nah, dunia mengkopi itu, kebebasan dunia. Tetapi ini ditujukan tadi saya katakan kepada jemaat di Roma. Kehidupan yang imoralitas. Ya, itulah kebebasan. Suka-suka kita. Pencapaian-pencapaian yang akan kita capai boleh. Mau berbohong pun boleh. Mau melakukan apa saja boleh untuk pencapaian yang ingin kita rebut. Paham? Ini cuma contoh, saudara. Ya, makanya kita lihat baru-baru ini di Indonesia, ya, seorang jaksa, ya, saudara, di rumahnya kedapatan berapa puluh kilo emas, ratusan miliar rupiah, dolar. Saya, aduh, tuh dolar banyak banget. Saya aja di Amerika nggak pernah pegang dolar sebanyak itu. Ya, segini-segini numpuk-numpuk. 100 dolar, bukan satu dolar itu, saudara. Ya, waduh, banyak sekali ini orang. Ya, saya aja di bank, kalau ke bank nggak pernah lihat sebanyak gitu tuh, duit cuma di itu aja. Di rumah orang itu saya lihat, saudara, di video. Mengerikan sekali. Betul? Nah, ini seorang yang ditaruh di sana sebagai hukum, simbol daripada satu bangsa, telah merusak. Benar? Telah merusak ketataan tata hukumnya, telah dirusak. Saudara, kalau kita bicara tentang hukum, ya, kita bicara tentang hakim, tentang jaksa, tentang semuanya mereka yang menggunakan status itu berbicara simbol negara hukum. Ada amin. Hukum harus ditegakkan secara benar. Tapi apa yang kita lihat? Hukum diinjak-injak. Kita ini adalah simbol daripada kebenaran itu sendiri. Ada amin. Yang ada di dunia ini, yang tadi saya katakan, Tuhan mau pamerkan
menempatkan kita sebagai bencana yang telah dibentuk oleh Tuhan dan dipamerkan kepada dunia ini sebagai simbol kebenaran Allah tinggal di dalam kita. Ada amin. Kalau itu udah rusak, dikatakan kalau garam telah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang. Ada amin. Sudah, ini mengerikan sekali. Dan ini yang Paulus coba mau katakan kepada jemaat di Roma. Bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada amin? Gak bisa, saudara. Kita jadi bencana yang bisa dinikmati. Ada amin? Keindahannya. Orang bisa menikmati Tuhan yang hidup di dalam kita. Tapi banyak orang percaya hidupnya tidak menjadikan Tuhan Yesus menjadi terutama dan utama di dalam hidupnya. Ada amin? Kita yang harusnya membawa kebenaran, itu simbol kebenaran. Setiap orang melihat Bapak Roy, dia melihat kebenaran Kristus ada di dalam hidup Bapak Roy. Seharusnya demikian. Bukan orang melihat, waduh ini garam yang sudah tawar. Tidak ada gunanya lagi diinjak-injak. Kehadiran kita tidak membawa dampak lagi bagi dunia ini. Kalau udah gak bawa dampak, kita udah jadi sama seperti dunia ini. Mengerikan sekali. Dunia mengajarkan, tadi saya katakan, kesuksesan adalah kekayaan. Pembalasan adalah keadilan. Dan pemuasan diri adalah kebebasan. Itu yang dunia ajarkan. Tetapi di sini Tuhan bilang, berubahlah. Kalau bahasa aslinya, metamorfo. Kata ini adalah akar kata dari metamorfosis. Pasti tahu semua kita. Betul, kita telah belajar arti metamorfosis. Seperti ulat yang berubah secara hakiki menjadi kupu-kupu. Ya, ini artinya pembaharuan. Ini bukan sekedar polesan di luar atau ini seperti saya ini, saudara. Saya ini pakai bedak. Saya ini pakai lipstik. Ini polesan. Ya, kalau saya nggak pakai bedak, beda lagi muka saya di sini. Ya, Anda lihat nih saya rapi. Ini saya sisir rambut saya pakai bedak. Ya, saya pakai macam-macam. Perempuan kan macam-macam, ada lipstiknya, ada ini. Udah dah, gitu. Beda. Sama Anda melihat saya tanpa bedak, saudara. Tanpa polesan. Benar? Nah, bukan itu, saudara. Jadi metamorfosis bukan itu. Ya, tapi ini perubahan nyata. Tadi dari ulat. Bentuknya beda. Ulat, tahu siapa pernah lihat ulat di sini? Semua harus pernah lihat ulat. Jangan bilang gua nggak pernah ya. Ulat, dia berubah jadi kupu-kupu. Ini bentuk yang berbeda. Betul? Ya. Isinya juga berbeda. Benar? Dalamnya juga berbeda. Karena tampilan luarnya berbeda. Benar? Saudara yang kekasih, kita harus berbeda. Tidak menjadi sama dengan dunia ini. Penampilan dalam dan luar kita harus berbeda. Ada amin? Amin. Ini artinya jangan menjadi sama. Ya. Harus ada perubahan wujud dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Dan itu akan terpancar dari luar kehidupan yang orang bisa nikmati, saudara. Itu berubahlah. Nah, sekarang pembaharuan budi. Pembaharuan budi, bahasa aslinya anakainosis to nos. Nos, ya. Nos ini berbicara tentang akal budi. Nah, kalau berbicara akal budi di sini, ini adalah pusat pertimbangan atau cara pandang, persepsi, ya. Nah, ya, sedangkan kalau kita berbicara tentang anakainosis, itu berbicara tentang perombakan, renovasi total. Saudara tahu kalau renovasi total, ya. Anda lihat, ini rumahnya tetap rumah itu. Dan dia direnovasi. Yang tadinya
bentuknya A, ya, tiba-tiba berubah jadi B. Tetapi itu rumah yang sama. Ya, itu namanya anakoinososis. Ya. Saudara, kenapa dirombak? Karena mungkin kualitasnya sudah tidak baik. Betul? Dirombak total sehingga mempunyai satu kualitas yang lebih baik. Ada amin? Tapi tetap rumah yang sama. Saudara, pribadi yang sama namanya Desi. Benar? Ya, bukan Desi jadi berubah, bukan Desi lagi. Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Akunya tetap Paulus. Amin. Tapi bukan Paulus lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Paulus. Ini namanya anakainosis. Ya. Nah, ini yang perlu ada di dalam diri orang percaya. Bahwa kehidupan kita tetapi udah direnovasi habis sama Tuhan. Kualitas yang jelek itu tidak lagi dimiliki, tapi Tuhan telah membangun satu kehidupan, amin, yang baru di dalam kita, menjadi kualitas unggul, kualitas surga, kualitas yang bisa bertahan di dunia yang sudah jatuh ini, kualitas yang bisa bertahan pada waktu ada dosa menyerang kita, kualitas yang bisa bertahan pada waktu ada kekerasan, tantangan, keadaan apapun, seperti yang Yesus sudah tunjukkan waktu dia di perahu diserang badai untuk membunuh Tuhan Yesus, tapi dia bisa berdiri dan dia bisa berkata kepada badai itu diam, dan badai itu menjadi tenang. Ada amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Enggak dikit-dikit ngambak, enggak dikit-dikit marah, enggak dikit-dikit tidak datang ke Tuhan, alasannya segudang ini itu. Gak dikit-dikit Tuhan dikasih nomor 10, sedangkan keinginan dia dikasih nomor 1. Gak dikit-dikit seperti itu. Gak dikit-dikit, aduh capek gue berbuat baik terus, capek gue melakukan ini, capek gue melayani, disuruh disiplin, disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini. No. Tetapi orang-orang yang dapat bertahan di tengah badai, sekalipun bahkan orang-orang ini, dia akan terbang melampaui badai. Ada amin? Haleluya. Bukan orang-orang yang ada apa-apa langsung lemah, langsung mundur, langsung jatuh. Pada waktu ada pilihan-pilihan di dunia ini, kita memilih, waduh, lumayan ini dapat uang lebih banyak, gua pilih ini. Sembari kita mempertaruhkan, kita adalah true worshipers. Amin. Ini sedih kalau Anda belajar ini. Hancur hati saya mengerti tentang ini semua. Saya sudah gak jadi lagi true worshiper. Saya telah menjadi orang-orang, cuma ada 2, sudah bukan true worshiper lagi, tapi telah menjadi sama seperti dunia, menyembah berhala. Ini menyakitkan hati Tuhan. Amin. Sebagai seorang gembala, saudara, kalau ada yang mundur dalam pelayanan, atau ada yang berkata, oh maaf pastor, saya mau begini, saya mau pergi ini kerja dulu, saya mau ini, Tuhan di nomor 2 kan, aku sedih, saya sedih, karena saya tidak bisa memaksa Anda. Paham? Dengar kebaktian sambil tiduran, dengar kebaktian, dibikin Tuhan itu seperti tidak hadir. Paham? Saudara yang terkasih, saya sedih. Saya bisa merasakan. Saya aja sebagai gembala sedih, apalagi Tuhan, amin. Saya aja sedih mengajarkan Anda, kok gak ngerti-ngerti. Saya sedih, kenapa gak ngerti? Berarti gak sungguh-sungguh, karena Tuhan bilang, siapa yang lapar dia akan dikenyangkan, siapa yang haus dia akan dipuaskan. Kalau gak ngerti gimana mau hidup benar, mau hidup sesuai dengan kebenaran firman. Makanya ada yang namanya sel-sel grup di sana, kita harus belajar, pemimpin-pemimpin harus belajar lebih hebat lagi. Jangan merasa, oh yang penting udah udah tau lah, saya udah sering mengajar kepada Anda. Tapi harus lebih sungguh-sungguh lagi. Ada amin? Nah ini saudara yang kekasih, telah terjadi satu perubahan hidup dalam diri Rasul Paulus, sehingga dia bisa mengirim surat kepada jemaat di Roma. Ada amin? Dia hancur hatinya. Dia gak mau jemaat ini menjadi serupa sama seperti dunia ini. Tapi harus ada perubahan dalam kehidupan
kehidupan orang percaya. Thank you, Lord. Ketika hati kita sudah dilembutkan oleh Roh Kudus, saudara yang kekasih, perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya Roh Kudus telah dikirim dalam kehidupan kita sebagai roh kebenaran. Dikatakanlah firman Allah, roh ini akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya orang yang tidak terima Tuhan Yesus secara pribadi, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, hatinya tetap keras, tidak bisa dilembutkan. Tapi Anda yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirimu, yang sudah menerima Tuhan Yesus, hatimu bisa dilembutkan oleh Roh Kudus. Kalau Anda mau. Persoalannya, Roh Kudusnya udah ada, tetapi kita tidak mau. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari hari ini kita bisa melihat mana atau apa yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita, supaya kita izinkan Roh Kudus itu secara lembut. Kita izinkan dia untuk memimpin kita, sehingga akal budi kita bisa dipulihkan. Ada amin? Ya, direnovasi pikiran ini, dibaharui hari lepas hari. Ada amin? Haleluya. Ya, sehingga hasilnya di sini, hasilnya menjadi, coba ayatnya dikeluarkan lagi, ayat itu tadi sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau udah Roh Kudus ubah, kita melembutkan hati sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Ada amin? Nah, kalau kita udah bisa membedakan kehendak Allah, dikatakan di sini apa? Orang yang berjalan dengan kehendak Allah, dia mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini orang yang sudah bisa membedakan antara kehendak Allah dan kehendak dunia. Haleluya. Ya, bisa melihat dengan mata rohaninya. Mata rohaninya ada di matanya dia, bisa lihat. Mata rohaninya ada di telinganya. Mata rohaninya ada di bibirnya. Amin. Mata rohaninya ada di dalam perbuatannya, keluar dari dalam ke mata kita, penciuman kita, telinga kita, mulut kita, perbuatan kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir nomor 3, saya secara cepat. Nomor 3 adalah ini doa daripada Raja Daud. Makanya di sini saya tulis doa penjagaan. Kita harus terus terjaga kehidupan kita lewat doa. Kerinduan akan hidup kudus dan konsistensi. Ya, harus konsisten setiap hari. Oke, kita lihat Mazmur 51 ayat 12. Sama-sama kita baca. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, pembaharuan bukanlah peristiwa sekali jadi. No. Melainkan proses setiap hari. Banyak orang hari Minggu ke gereja, dan itu enough buat 1 minggu. Cukup buat 1 minggu. Tidak. Tetapi setiap hari. Saudara yang kekasih, ini adalah proses harian. Ya, ini journey harian kita bersama dengan Roh Kudus. Ini harus kita jaga kehidupan bersama dengan Roh Kudus ini lewat doa-doa kita. Karena saya pakai doa. Ini doanya dari Daud ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Betul, saudara? Ini berbicara tentang kerinduan hati Daud. Ini berbicara yang tadi saya katakan, kehidupan harian bersama dengan Roh Kudus. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya ini saja, kita udah tahu.
Kalau ada doa, di situ ada firman. Amin. Kalau doa tidak lahir dari firman, ya sia-sia. Ya, doa harus lahir dari firman. Kalau orang udah dipenuhi sama firman, pasti doa-doanya powerful. Ada amin? Haleluya. Ya. Dan saudara yang kekasih, kitab Mazmur ini mempunyai latar belakang yang sangat menyentuh kita. Bukan hanya menyentuh, tetapi menjamah, mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan itu mengubah. Amin. Ya, jadi bukan cuman disentuh, dijamah terus gak ada perubahan. No, tapi itu dijamah supaya berubah. Haleluya. Ya, di sini Raja Daud dia berdoa ratapan dengan hati yang bertobat. Karena kalau kita lihat, Raja Daud ini kan tahu firman. Dia udah tahu firman, saudara, nggak boleh berzina. Tapi dia melakukan perzinahan dengan Batsheba. Nah, ini doa dia, saudara, ya. Dan dia melakukan juga rencana pembunuhan terhadap suami daripada Batsheba, si Uria. Saudara, dia sadar yang dia lakukan ini salah. Dan dia mau datang kepada Tuhan, dia bertobat. Maka dia katakan, jadikanlah hatiku tahir. Kalau kita sudah hidup di luar kebenaran, kita harus sadar kita udah di luar kebenaran. Langsung cari kebenaran itu, cari firman Allah. Ya, kita harus kembali kepada true worshiper. Ya, cari firman Allah, mendahulukan firman itu di atas segalanya. Amin. Ya, sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan, saya sudah di luar jalur. Saya harus kembali kepadamu. Seperti Daud berkata, jadikanlah aku tahir. Dia sadar dia udah di luar firman. Tapi banyak orang gak sadar-sadar. Udah di luar firman, tetap aja diikutin. Ikutin terus dagingnya, saudara. Ya, Daud dia sadar. Kayak dia bilang, jadikan aku tahir ya Allah. Dan dia minta Tuhan baharui batinku dengan roh yang teguh. Karena rohnya udah lemah. Ya, karena nggak dikasih makan firman, nggak jadi true worshiper. Dia harus kembali menjadi true worshiper, melayani firman Allah yang menjadi prioritas tuannya dalam hidupnya. Amin. Ya, ini di sini dia sadar. Jadi ini kalau kita lihat, pembaharuan ini yang terjadi, ini harus setiap hari. Karena Daud, dia merasa bahwa ada harinya yang bolong. Di mana hari itu dia lihat Batsheba mandi dan dia mengingini Batsheba. Di situ dia tidak menjadi true worshiper. Di situ dia sudah keluar dari kebenaran. Dia sudah prioritaskan Allah lain. Dia sudah tidak prioritaskan Allah Israel yang membawa dia menjadi raja, yang membawa dia menjadi raja terbesar, membawa kehidupannya dia dari anak kecil, anak paling kecil dari keluarganya yang hanya menjaga 3 kambing domba ayahnya, menjadi seorang raja Israel. Hidup kita yang tadinya hancur, mati di neraka selama-lamanya, telah dipindahkan kepada terang Tuhan yang ajaib. Ada amin. Kehidupan kekal. Harusnya kita sadar dan berbalik. Aku sudah out dari kebenaran firman. Aku mau kembali kepada Tuhan. Karena hari itu telah membuat aku suka kepada Batsheba. Jatuh cinta. Bukan jatuh cinta ya beneran. Tapi jatuh hati untuk melakukan perbuatan dosa biadab. Saudara, saya harus katakan ini. Ya, ini perbuatan yang dilakukan oleh Daud. Pemerkosaan. Amin. Dan pembunuhan. Satu hari dia out dari firman Allah. Dia telah melakukan ini. Makanya dia katakan, apa saudara? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Karena satu hari waktu di luar Allah, kita bisa melakukan kehidupan yang menyakiti diri kita, menyakiti hati Allah. Ada amin. Menyakiti hati Allah ini berbicara tidak menghormati, tidak menjadi true worshiper lagi. So ini yang terjadi. Makanya dia berdoa, ratapan dan pertobatan. Karena dia telah jatuh di dalam dosa. Sudah saya mau katakan, ayo kembali. Jangan sampai ada satu hari di tempat lain telah membuat kita ada hari ini. Telah jauh dari dia. Kembali kepada Tuhan. Dan kita harus jaga itu setiap hari dalam kehidupan kita. No matter what. Siapa di sini yang mau menjadi
Karena kita memang diciptakan menjadi true worshiper. Siapa yang mau kembali menjadi true worshiper? Kembali, kembali saudara. Dia menunggu kita 24 jam sehari. Dia menunggu kita untuk kembali menjadi true worshiper. Dan akhirnya Daud bisa menyadari, saudara, dia tahu posisinya sebagai raja, karunianya sebagai pemain musik, saudara, dan sebagai seorang yang bermazmur, pemazmur, saudara, itu tidak bisa mengembalikan dia. Tidak bisa mengembalikan dia kembali kepada Tuhan. Selain dari hatinya yang sadar dan datang bertobat di kaki Tuhan. Seorang hamba Tuhan, pendeta seperti saya, Anda sebagai leader, Anda sebagai anak-anak Tuhan mengambil pelayanan apa aja, Anda tidak bisa andalkan itu untuk mengembalikan engkau kepada kehidupanmu yang di luar Tuhan. Tidak bisa. Saya di luar Tuhan terus saya mau kembalikan dengan saya khotbah itu kayak jualan panci yang saya nggak pernah pakai, panci itu saya jualan. Paham Anda? Ya, nggak bisa. Tapi hati yang bertobat, yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dan perubahan pola pikir, ini yang diperlukan. Dalam ratapannya, Raja Daud, dia tidak meminta kerajaannya supaya kembali kokoh dan lebih hebat lagi. Ya, dia tidak meminta mahkotanya Tuhan untuk jaga aku, supaya aku tetap memakai mahkota ini Tuhan. Tetapi dia minta untuk pemulihan batinnya dia. Ada amin? Haleluya. Ini yang dia minta. Kata jadikanlah bahasa Ibrani menggunakan kata bara. Kata bara ini saudara itu di Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mula menciptakan ini bara. Dia minta, Tuhan, renew, ciptakan aku menjadi manusia yang baru. Ada amin? Ya, seperti itu. Saudara, hari ini kerinduanmu apa? Mau Tuhan tolong aku? Pelan-pelan aja ya Tuhan move-nya. Atau Anda mau bilang, hari ini juga Tuhan, buat aku menjadi new creation, Lord. Amin. Ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Saudara yang kekasih, mari. Daud menyadari ia tidak bisa membersihkan hatinya sendiri. Hanya Allah sang pencipta yang sanggup memberikan hati yang baru kepada dia. Haleluya. Saudara, Daudlah memohon kepada Tuhan. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mohon ampun. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia ada. Dan dia mau memperbaharui kehidupan kita, saudara yang kekasih. Haleluya. Dia mau memperbaharui akal budi dan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.